Assalamualaikum Ahi Uti. Kembali lagi di acara Tahu Gak Sih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang dampak longsor bagi perekonomian warga setempat. Kalian tahu gak sih longsor itu apa? Longsor, peristiwa meluruhnya batuan atau apa ya namanya itu longsor itu jatuhnya tanah. Jatuhnya tanah dilempar juga itu bisa ya. Ya tanahnya longsor. Longsor itu tanah yang jatuh ke bawah. Itu tanah yang agak beratnya ke bawah. Aduh, kok ini pada ngaco ya jawabnya? Ya udah, kita tanya ke ahlinya aja yuk. Tanah longsor merupakan peristiwa terjadinya pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan, gumpalan besar tanah yang terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Tanah longsor umumnya terjadi di kawasan pegunungan. Tanah longsor mempunyai beberapa jenis longsoran, di antaranya longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhnya batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Akhir-akhir ini di daerah Lebak juga sering terjadi longsor loh, contohnya di daerah Cimarga. Kalian pernah dengar gak sih longsor di daerah Cimarga? Enggak. Enggak. Iya pernah dengar, tapi itu tuh pas 1 tahun kemarin, jadinya udah lama. Tapi emang longsornya tuh gede banget gitu, besar banget. Pokoknya berakibat ke ekonomi, ke segala macam. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa gitu. Untuk lebih lengkapnya, kita tanya ke sesepuhnya aja yuk. Jadi lebih tepatnya itu di Desa Sompok, Kampung Janglapa, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Kayaknya kronologi ceritanya apa ya? Ini nih banyak apa sih? Sering hujan terus, air sungainya meluap karena di sekitar jembatan dan sungai itu jarang-jarang ada pohon kayak gitu. Jadinya airnya tuh ke bawah, si tanahnya itu ke bawah sama air. Jadilah longsor yang sangat besar dan itu tuh akibatnya fatal banget buat buat warga-warga Kampung Sompok gitu, Mbak. Apa bisa separah itu? Emang penyebab terjadinya longsor itu apa sih? Si tanah itu nggak punya pegangan, dia berdiri sendiri dan dia membutuhkan seseorang yang bisa menahannya. Dan akhirnya dia terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Menggigitnya tanah karena itu tidak ada pepohonan atau gersang. Longsor karena hujan deras juga, udah gitu kan karena hujan deras terus tanah itu jadi basah, terus akibatnya itu longsor. Bisa juga kan nggak ada tumbuhan di sekitar yang bagian miring, tanah miring, terus nggak ada tumbuhan. Pergeseran itu bumi, lapisan bumi. Pergeseran lapisan bumi, gempa kali, ya elah. Ya udah deh, mending kita tanya aja ke ahlinya. Jadi, tanah longsor itu dapat ditimbulkan oleh faktor alam dan juga ulah manusia. Tanah longsor itu sering terjadi pada musim hujan. Akhir-akhir ini wilayah Indonesia juga sering dilanda tanah longsor. Nah, faktor penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi gundul dan tidak ada penyangga buat tanah-tanah tersebut dan tidak ada untuk penyerapan air. Nah, kerugian yang dirasakan masyarakat itu korban jiwa, harta benda, dan sebagainya. Tanah longsor banyak terjadi pada daerah perlerengan atau dataran tinggi. Longsor juga memiliki banyak pengaruh, contohnya pengaruh terhadap perekonomian. Kalian tahu gak sih dampak longsor terhadap perekonomian warga? Pengaruhnya itu sistem perekonomian akan terhambat karena jalannya terputus. Kan kalau jalannya itu kena longsor, otomatis kan jalannya terputus ya. Jadi masyarakat tidak bisa melewati gitu. Kesedihan. Kemudian rumah hancur sama keresahan warga. Misalnya longsornya itu di daerah yang dominannya mereka yang suka berkebun jagung, terus atau ya perekonomian mereka terhadap jual beli jagungnya juga bisa ngaruh gitu. Ya cucu, kasihan warganya pada ketimpa tanah. Kan perekonomian jeng. Duh, iya Jeng, masalah perekonomian kok malah pada ngaco gitu sih? Aduh, kita tanya aja deh ke pakarnya. Jadi, tanah longsor yang sering kali terjadi selalu membawa kerugian.
Di antaranya kerugian perekonomian. Kerugian perekonomian bisa berupa jalanan yang terkena longsor terputus, sehingga kegiatan berdagang dapat terhambat. Bisa juga ketika tanah perkebunan yang mereka pakai untuk mencari nafkah setiap hari terkena longsor karenanya. Mereka jadi kesulitan mencari nafkah dan tentunya perekonomian keluarganya jadi terhambat. Wah, dampaknya besar juga ya. Kalau gitu, kita cari tahu cara penanggulangan masalah longsor terhadap perekonomian warga yuk. Pemerintah ketika ada bencana alam, dinas sosial harus segera tanggap menanggapi berbagai macam kerugian yang dialami oleh para korban, termasuk kerugian ekonomi. Gotong royong masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya peduli gitu dengan longsor itu, kalau enggak sih ya terserah mereka gitu. Dan kita sebagai umat muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib menolong mereka yang terkena bencana, karena ya sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Reboisasi kali? Mungkin? Kok mungkin? Gak yakin ya. Mending kita denger jawaban yang pastinya aja yuk. Cara paling efektif untuk mengurangi dampak tanah longsor terhadap perekonomian adalah dengan mengatur lokasi pembangunan di tanah yang stabil dan memanfaatkan daerah-daerah rawan longsor sebagai lahan kosong terbuka atau sebagai tempat kegiatan dengan intensitas rendah, taman, padang, pengembaraan, dan lain-lain. Bukan dengan membangun pemukiman ataupun tempat prasarana penting di daerah-daerah rawan longsor. Gimana episode Tahu Gak Sih kali ini, Ahi, Uti? Pastinya membuat kalian makin tahu dan makin banyak ilmu kan? Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.